Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Baik, sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan informasi berkaitan dengan peta jabatan yang ada di instansi Bawaslu seperti itu. Ya, karena katanya pada tahun ini 2026 pemerintah membuka rekrutmen CASN ya, baik itu P3K maupun CPNS seperti itu. Nah, di sini mungkin yang belum pernah mengikuti ya fresh grade itu untuk apa sih P3K dengan CPNS dalam seleksinya sama atau enggak? Menurut pengalaman saya ya, setahu saya juga itu sedikitnya ada perbedaan ya. Kalau untuk KSN sendiri kalau nggak salah itu ada beberapa seleksi ya dari administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar SKD dan kemudian seleksi kompetensi bidang SKB, setahu saya seperti itu. Tapi kalau untuk P3K ada administrasi, kemudian untuk seleksi CAT sendiri itu SKD itu tadi CAT ya kalau CPNS-nya. Nah, untuk P3K-nya tadi ada CAT juga, tapi lebih ke soalnya ini lebih ke khusus kalau untuk P3K ya. Seingat saya seperti itu waktu saya jalani. Nah, langsung ke teknisnya beda dengan CPNS. Waktu di SKD itu kan ada TIU, TKP dan TWK ya, tes wawasan kebangsaan seperti itu. Nah, untuk teman-teman ya yang ingin gabung di Bawaslu di sebagai jabatannya itu penata kelola pengawas pemilu, nanti saya sedikit eh, apa ya bocorkan mengenai ataupun bukan bocorkan ya. Saya akan kasih link-link latihan soalnya terkait dengan penata kelola pengawas pemilu. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu ya peta jabatan yang ada di instansi Bawaslu. Seperti itu. Kalau ingin tahu di Bawaslu kabupaten kota masing-masing atau provinsi bisa ya komentar lah ya kan berapa sih ada enggak kayak gini dan sebagainya. Nah, saya ini berdasarkan keputusan Sekjen nomor 156 garis miring OT titik 02 garis miring SC garis miring OJ garis miring mohon maaf garis miring SC garis miring 09 garis miring 2024 tentang penetapan perubahan peta jabatan Bawaslu tahun 2024. Nah, di situ dijelaskan teman-teman semua di semua instansi bukan di semua instansi ya, di semua satuan kerja instansi Bawaslu dari kabupaten kota provinsi itu dijelas berapa kebutuhannya, berapa kekurangannya, ya kan seperti itu. Jadi ada gambaran, ada sedikit gambaran ketika teman-teman ingin mendaftar di instansi Bawaslu seperti itu. Nih, saya coba kasih tahu di Bawaslu Kabupaten Indramayu ya. Nah, ini salah satu contoh ya peta jabatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indramayu. Seenggaknya terdiri dari 4 subbag ya, teman-teman semua. Nah, di sini berkaitan di subbag administrasi ya di Bawaslu Kabupaten Indramayu sendiri itu ada analisis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama ya. Ini sudah kebutuhannya sudah sesuai satu ya dan sudah terisi satu maka sisa 0. Ada juga peranata keuangan APBN terampil ya kebutuhannya itu 2. Tapi di sini masih kosong maka kita masih kemungkinan besar kita masih membutuhkan 2 orang penata laksana terampil, pengelola barang jasa ya kan. Itu kebutuhannya satu kita di sini masih kosong juga. Arsiparis ya kan kebutuhannya 2 di sini masih kosong maka ya masih terbuka ya kan untuk arsiparis. Perencanaan ahli pertama ya kebutuhannya 2 baru terisi satu maka masih dibutuhkan satu dan masih banyak lainnya seperti itu ya. Sama di sini ada penelitian teknis kebijakan ya kan kebutuhannya 2 baru diisi satu maka ya masih kurang satu. Administrasi perkantoran yaitu sudah terisi 3 ya kan kalau data update sekarang itu dari teman-teman tenaga pendukung yang kemarin diangkat menjadi P3K seperti itu. Jadi untuk di subbag administrasi sendiri di Bawaslu Kabupaten Indramayu masih banyak yang kosong ya. Semoga nanti tahun 2026 ini dibuka juga salah satu peta jabatan ini buat
nanti teman-teman untuk mengisi dan bergabung di Bawaslu Kabupaten Indramayu. Nah, berikut yang kedua Subbag Pengawas Pemilu ya. Di sini Subbag Pengawas Pemilu seenggaknya ada peta jabatannya terdiri dari 5 ya. Penata kelola pengawas pemilu ahli pertama, penata komputer terampil, pengadministrasian perkantoran, penata layanan operasional, analis kebijakan ahli pertama. Di sini untuk penata kelola pengawas pemilu itu baru terisi 1 ya, kebutuhannya 7, maka masih sisa 6. Penata komputer terampil juga ini masih sangat banyak yang dibutuhkan di Subbag pengawasan pemilu ya di Bawaslu Kabupaten Indramayu. Jadi masih banyak kesempatan untuk sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung di Bawaslu ya. Kemudian yang ketiga di Subbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ya atau P3S. Di sini ada analisis hukum ahli pertama ya yang baru terisi 1 orang, kebutuhannya 1 dan sudah nggak ada slot lah ya karena udah diisi waktu seleksi CPNS tahun 2024 dan sekarang sudah bergabung di kita. Tapi masih banyak lain itu ya, yang masih kosong ya. Ada penata kelola pengawas pemilu, penata komputer terampil dan lain sebagainya. Silakan teman-teman bisa dilihat ya. Kemudian yang keempat ini terakhir ya di Subbag Hukum Humas Data dan Informasi. Ini masih banyak yang kosong juga ya. Ada analis hukum ahli pertama, pranata hubungan masyarakat ahli pertama dan lain sebagainya ya kan. Ini yang baru terisi pranata komputer ahli pertama. Ini oleh P3K waktu seleksi tahun 2023 kalau nggak salah ya. Tapi di sini masih karena kebutuhannya 2, baru terisi 1, masih ada slot 1 orang ya. Jadi masih banyak lah ya teman-teman semua kebutuhan di Bawaslu Kabupaten Indramayu khususnya. Nah, tadi kan salah satu contoh peta jabatan di Bawaslu Kabupaten Indramayu ya kan. Bagi teman-teman yang ingin tahu di kabupaten lain, di kabupatennya sendiri boleh, nanti silakan komentar ya kan. Berapa sih untuk jenis jabatan ini kan kayak gitu. Boleh ya kan nanti saya sampaikan. Ya mudah-mudahan tapi kayaknya ini masih belum update lah ya karena tahun 2025 yang kemarin ya perekrutan CPNS 2025 kemarin belum masuk informasinya seperti itu, belum update. Kalau 2024 seingat saya 2024. Kalau tahun kemarin 2025 kan nggak ada rekrutmen ya kan. Nah, makanya bukan ada wacana, sedikit berita yang beredar bahwa pemerintah nggak membuka rekrutmen ASN di tahun 2026, maka menurut saya ini menjadi hal yang merugikan ya kan karena telah terpotong 2 generasi ya kan, 2 atau 3 generasi lah ya kan. Karena tahun kemarin nggak ada rekrutmen, kemudian tahun ini nggak ada rekrutmen lagi, maka ya ada generasi yang terpotong seperti itu ya kan. Maka harapan kita semua bersama sebagai pemuda ya kan, pemuda-pemudi warga negara Indonesia tentunya berharap pemerintah membuka lowongan atau membuka rekrutmen ASN seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk latihan-latihan, bisa nanti ikuti di channel ini ya, latihan-latihan dasar. Nah, semoga bisa dapat membantu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.